Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Lemparan jauh Pratama Arhan tak lagi jadi senjata Timnas Indonesia, persaingan di posisi bek kiri semakin ketat. Kebangkitan Ricky Kambuaya kembali bersinar di Timnas Indonesia setelah tidak dimainkan selama 1 tahun. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Lemparan jauh Pratama Arhan, yang selama ini menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia, tiba-tiba menghilang dalam 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada lagi momen di mana bola meluncur dari tangannya dengan kekuatan luar biasa, menciptakan peluang berbahaya di kotak penalti lawan. Bukan karena Arhan mengubah gaya bermainnya, tetapi karena ia bahkan tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk 2 laga penting melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para penggemar yang sudah terbiasa melihat lemparan khasnya menjadi salah satu ancaman utama dalam skema serangan Garuda. Absennya Arhan dari tim membuat posisi bek kiri ditempati oleh nama-nama baru. Dean James, Kelvin Verdong, dan Shane Patinama bergantian mengisi sektor tersebut. Hal ini menandakan bahwa persaingan untuk mendapatkan tempat di tim utama semakin ketat, dan Arhan kini harus berjuang lebih keras untuk merebut kembali posisinya. Tanpa kehadiran Arhan, eksekutor lemparan jauh pun berganti. Dalam 2 pertandingan terakhir, tugas tersebut diambil alih oleh Kevin Dix yang beroperasi sebagai bek kanan. Meski Dix memiliki kemampuan lemparan jauh yang cukup baik, tetap saja tidak ada yang bisa menggantikan ciri khas dan efektivitas Arhan dalam situasi ini. Lemparan roket Arhan, senjata mematikan yang kini terpinggirkan. Sejak debutnya bersama Timnas Indonesia, Pratama Arhan telah menjadi salah satu pemain yang paling menonjol berkat kemampuan lemparan jauhnya. Dalam periode 2022 hingga 2024, setidaknya ada 7 gol yang lahir dari skema bola mati ini. Beberapa tim yang pernah menjadi korban dari lemparan mautnya antara lain Timor Leste, Curaçao, Filipina, Jepang, Vietnam, Cina, dan Myanmar. Skema ini seringkali menjadi solusi bagi Timnas Indonesia untuk menciptakan peluang ketika permainan buntu. Bahkan, di level klub pun Arhan tetap mengandalkan lemparan jauh sebagai senjata andalannya. Pada Februari lalu, Bangkok United, klub yang dibelanya di Liga Thailand, memenangkan sebuah pertandingan berkat lemparan jauh Arhan yang akhirnya berbuah gol tunggal. Namun, dalam sepak bola modern, sebuah tim tidak bisa bergantung pada satu strategi saja. Meski lemparan jauh Arhan terbukti efektif, lawan-lawan kini sudah mulai membaca pola permainan Timnas Indonesia. Oleh karena itu, variasi taktik menjadi hal yang sangat penting agar tim tidak mudah ditebak. 2 kali tak masuk skema Kluivert, masa depan Arhan di Timnas dipertanyakan. Tidak masuknya Pratama Arhan dalam daftar pemain untuk 2 laga terakhir menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ia sudah tidak lagi menjadi bagian dari rencana pelatih Patrick Kluivert? Keputusan Kluivert untuk tidak memanggil Arhan mungkin didasarkan pada kebutuhan taktik. Jika pelatih ingin bek kiri yang lebih fokus pada pertahanan dan memiliki distribusi bola yang lebih baik, Verdong jelas menjadi pilihan utama. Di sisi lain, jika membutuhkan pemain dengan gaya bermain ofensif yang agresif, Patinama lebih diunggulkan. Arhan, yang selama ini dikenal karena kecepatan dan lemparan jauhnya, mungkin perlu menunjukkan aspek lain dari permainannya untuk bisa kembali masuk dalam skema Kluivert. Dengan usia yang masih muda, Arhan masih memiliki banyak waktu untuk berkembang. Jika ia bisa meningkatkan kualitas permainannya secara keseluruhan, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi pilihan utama di posisi bek kiri. Untuk saat ini, yang bisa dilakukan Arhan adalah bekerja lebih keras, membuktikan dirinya di level klub, dan menunggu kesempatan berikutnya untuk kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia. Lemparan jauh mungkin menjadi ciri khasnya, tetapi ia harus membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar eksekutor lemparan ke dalam. Jika bisa melakukan itu, bukan tidak mungkin kita akan kembali melihat lemparan roketnya menjadi ancaman bagi lawan, sekaligus membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan demi kemenangan di masa mendatang. Kebangkitan Ricky Kambuaya kembali bersinar di Timnas Indonesia setelah tidak dimainkan selama 1 tahun. Setelah lama menunggu, Ricky Kambuaya akhirnya kembali ke panggung internasional bersama Timnas Indonesia. Gelandang lincah yang kini membela Dewa United itu
tampil dalam laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa malam, 25 Maret 2025, menjadi momentum penting bagi sang pemain. Sebagai salah satu gelandang yang pernah menjadi andalan timnas Indonesia, Kambuaya tentu ingin membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Kesempatan itu akhirnya datang di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, yang mempercayainya untuk turun ke lapangan menggantikan Ragnar Oratmangoen pada menit ke-74. Keputusan ini tentu menjadi angin segar bagi Kambuaya. Sebelumnya, di era Shin Tae-yong, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan tanpa mendapatkan banyak menit bermain. Kini, dengan Kluivert yang mencoba meracik ulang komposisi lini tengah timnas Indonesia, Kambuaya kembali diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Sentuhan ajaib dalam waktu singkat. Meskipun hanya bermain selama kurang lebih 16 menit, ditambah waktu tambahan, Kambuaya berhasil menunjukkan beberapa aksi yang mencuri perhatian. Statistik mencatat bahwa ia hanya melakukan 12 sentuhan sepanjang pertandingan. Namun dari jumlah yang terbatas itu, ia mampu memberikan kontribusi nyata. Salah satu momen terbaiknya terjadi ketika ia menerima bola di sisi kiri lapangan. Dengan penuh percaya diri, ia melepaskan umpan silang yang sangat berbahaya ke kotak penalti. Umpan tersebut hampir saja menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia. Aksi ini membuktikan bahwa Kambuaya masih memiliki naluri permainan yang tajam. Kemampuannya dalam menciptakan peluang dan membaca situasi di lapangan tetap menjadi keunggulan yang sulit dicari di pemain lain. Meskipun waktu bermainnya tidak banyak, ia sukses memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia. Menanti peluang selama 1 tahun. Momen ini terasa semakin istimewa karena Kambuaya harus menunggu hampir 1 tahun untuk kembali mengenakan seragam timnas Indonesia di laga resmi. Terakhir kali ia tampil membela Garuda adalah pada 26 Maret 2024 dalam pertandingan melawan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak saat itu, meskipun namanya masih sering masuk dalam daftar pemanggilan timnas Indonesia, ia lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan. Shin Tae-yong lebih memilih opsi lain di lini tengah, membuat Kambuaya harus bersabar menanti kesempatan untuk kembali unjuk gigi. Bagi seorang pesepak bola, tidak bermain selama 1 tahun tentu bukan hal yang mudah. Banyak pemain yang kehilangan performa terbaiknya karena kurangnya menit bermain. Namun, Kambuaya membuktikan bahwa dirinya tetap bisa bersaing di level tertinggi. Ia terus berlatih keras, menjaga konsistensi di level klub, hingga akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia yang baru. Konsistensi di Dewa United. Salah satu alasan mengapa Ricky Kambuaya kembali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia adalah performanya yang stabil di Liga 1 bersama Dewa United. Musim 2024-2025 menjadi musim yang cukup impresif baginya. Dalam 20 pertandingan yang telah ia jalani musim ini, Kambuaya mencatatkan total 1.542 menit bermain. Ia juga berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 5 assist, sebuah kontribusi yang tidak bisa dianggap remeh bagi seorang gelandang. Di bawah asuhan pelatih Dewa United, Kambuaya berkembang menjadi pemain yang lebih matang. Ia tidak hanya berperan sebagai pengatur serangan, tetapi juga aktif membantu pertahanan saat tim membutuhkannya. Kemampuannya dalam melakukan dribbling, memberikan umpan akurat, serta visinya dalam membaca permainan menjadi faktor utama yang membuatnya kembali dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia. Harapan untuk masa depan. Dengan kembalinya ia ke skuad timnas Indonesia, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Ricky Kambuaya akan kembali menjadi pilihan utama di lini tengah Garuda? Kambuaya memiliki karakteristik yang berbeda. Ia adalah tipe gelandang yang energik, mampu bertahan, menyerang, dan memiliki kemampuan duel 1 lawan 1 yang kuat. Jika ia terus menunjukkan performa yang konsisten, bukan tidak mungkin Patrick Kluivert akan memberikan lebih banyak menit bermain kepadanya. Apalagi, dengan jadwal pada timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia, dibutuhkan rotasi pemain yang efektif untuk menjaga kestabilan tim. Kesimpulan, jalan panjang menuju puncak. Perjalanan Ricky Kambuaya dalam beberapa tahun terakhir penuh dengan lika-liku. Dari menjadi pemain kunci timnas Indonesia, kemudian kehilangan tempatnya, hingga akhirnya kembali mendapatkan kesempatan untuk bersinar. Penampilannya melawan Bahrain menjadi bukti bahwa ia masih memiliki kualitas yang layak diperhitungkan. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, ia berhasil mengatasi masa sulit dan kembali ke panggung internasional. Kini, yang perlu ia lakukan adalah terus berusaha membuktikan dirinya. Jika ia bisa memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik,
Bukan tidak mungkin Ricky Kambuaya akan kembali menjadi bagian penting dari timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.